Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Segala puji dan segala hormat hanya bagi Dia yang duduk di atas tatanya di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, sidang jemaat di Malaysia, di Bandung, di Jakarta, di Sumatera, bahkan para simpatisan anak-anak Tuhan yang terus mengikuti firman pengajaran mempelai dan digembalakan lewat live streaming. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara, dan kiranya Tuhan juga ada hadir di sana sebagai imam besar dan melayani berdoa, memperdamaikan dosa kita masing-masing. Puji Tuhan, dan selanjutnya biarlah kiranya kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya pembukaan firman yang kita terima malam ini meneguhkan setiap hati kita, hidup kita masing-masing, sehingga ibadah ini, firman yang kita terima, tidak berlalu begitu saja. Amin. Puji Tuhan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan kita masih berada pada pasal 3 ayat yang ke-19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Hai suami-suami. Ya, kita semua merupakan keluarga Allah, bukan? Amin. Termasuk GPT Betania, Serang dan Cilegon merupakan keluarga Allah. Perhatikanlah hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikanlah hubungan kita dengan sesama. Sebab itu dimulai dari ayat 19, baca. Hai suami-suami. Hai suami-suami. Kasihilah istrimu. Ya. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Di sini kita melihat nasihat firman Allah ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Oleh sebab itu, nasihat yang suci ini harus diterima dengan hati yang terbuka, lebar-lebar, disertai dengan kerendahan hati. Amin. Meskipun seorang suami adalah kepala atau pemimpin di dalam hubungan nikah dan rumah tangga. Kemudian, seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita pelajari langsung dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Pasal yang kelima, ayat 25 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai suami. Hai suami. Kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terus? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terus? Demikian Bagian yang kedua ayat 28, 29. Terus? Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Suami harus mengasihi istrinya. Terus? Sama seperti tubuhnya sendiri. Sama seperti tubuhnya sendiri. Terus? Siapa yang mengasihi istrinya, Ya. mengasihi dirinya sendiri. 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali. Yang pertama ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagian yang pertama ini telah disampaikan beberapa waktu yang lalu untuk beberapa kali sesi. Demikian yang kedua ayat 28 sampai 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Pendeknya, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, Ya. dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Puji Tuhan. Antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib di Golgota. Sebab di sini dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Hal ini jelas berbicara tentang salib di Golgota. Amin. Sama seperti Yesus anak Allah
telah meninggalkan segala milik kepunyaannya. Antara lain, ia telah meninggalkan bapaknya, ia telah meninggalkan rumahnya di surga, bahkan ia telah meninggalkan segala kemuliaannya. Dan itu ditulis dengan jelas di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dengan satu tujuan, supaya Kristus yang adalah kepala menyatu dengan gereja Tuhan yang adalah tubuhnya. Amin. Bukti seorang suami mengasihi istrinya, ayat 29 kembali dibaca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Ya, demikian juga suami tidak membenci tubuhnya sendiri. Terus? Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Ya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Termasuk seorang suami mengasuh dan merawati istrinya. Amin, saudaraku. Tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan juga harus menyerahkan diri untuk diasuh dan dirawati oleh Tuhan. Karena tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Berarti di dalam hal membangun hidupnya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk diasuh dan dirawati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan ini harus kita sadari dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, kalau memang tidak pernah orang membenci tubuhnya, maka kita harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk diasuh dan dirawati oleh Tuhan. Itu bukti, itu tanda bahwa kita tidak pernah membenci tubuh sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan kiranya kita memahami hal itu dengan sungguh. Sekarang kita akan melihat tentang mengasuh dan merawati secara rinci di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya, pelayanan Paulus di Tesalonika. Silakan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Rasul Paulus berlaku ramah di antara sidang jemaat di Tesalonika. Terus? Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Seperti seorang ibu yang ramah terhadap anak-anaknya. Amin. Ibu menunjuk gembala sidang atau pemimpin rumah Tuhan, pemimpin sidang jemaat. Kemudian, adapun tugas dari seorang gembala sidang adalah, strip pertama, mengasuh hidup rohani sidang jemaat. Strip yang kedua, merawati hidup rohani sidang jemaat. Amin. Sejauh ini, Tuhan telah mengasuh dan merawati hidup rohani kita semua. Sebab Ia adalah gembala agung yang senantiasa memelihara hidup kita. Kemudian, Dia juga adalah imam besar agung yang senantiasa melayani dan berdoa dan memperdamaikan dosa kita masing-masing. Dan Ia juga kepala gereja sebagai pembela sekaligus penyelamat tubuh. Amin, saudaraku. Sebagai contoh, Rasul Paulus pada ayat 8, baca. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Dalam kasih sayang yang besar di dalam hal mengasihi sidang jemaat di Tesalonika. Terus, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan rela membagi Injil Allah, kemudian tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Membagi hidupnya sendiri. Terus, karena kamu telah kami kasihi. Puji Tuhan. Oleh karena kasih sayang yang besar di dalam hal mengasihi sidang jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus A. rela membagi Injil Allah, B. rela membagi hidupnya sendiri. Dengan demikian, Rasul Paulus telah menunjukkan suatu tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan atas sidang jemaat di Tesalonika. Amin. Biarlah kiranya kita juga meneladani apa yang telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus di hadapan Tuhan, sehingga dimulai dari saya sebagai gembala sidang,
termasuk para imam pelayan Tuhan, sampai kepada seluruh sidang jemaat. Masing-masing kita belajarlah untuk menunjukkan suatu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau ia seorang pemain musik, maka dia harus menunjukkan tanggung jawabnya di dalam hal bermain musik. Kalau dia seorang pemimpin pujian, dia harus menunjukkan suatu tanggung jawabnya di dalam hal memimpin pujian. Kalau dia melayani dalam bentuk apa saja, maka dia juga harus menunjukkan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Jangan bermasa bodoh. Jangan menjadi orang yang bebal. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali untuk memperhatikan tentang mengasuh. Kita dari hal mengasuh ini kita belajar dari apa yang dialami oleh Musa yang dituliskan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pembelaan Stefanus. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan. Singkatnya, Musa diasuh oleh putri Firaun seperti anaknya sendiri. Singkatnya, Musa diasuh oleh putri Firaun seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan. Memang seorang ibu harus mengasuh anaknya. Amin, saudaraku. Seorang ibu harus mengasuh anaknya. Dan seorang anak juga berhak untuk mendapat hak asuh dari ibunya. Sebagaimana kehidupan kita masing-masing. Sampai sejauh ini, Tuhan telah mengasuh kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Oleh sebab itu, kita patut untuk mengucap syukur sedalam-dalamnya. Dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai tanda kemurahan hati Tuhan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Lanjut, tanda kehidupan yang diasuh. Ayat 22. Ya. Dan Musa dididik. Semua memperhatikan dengan sungguh, Amin. memiliki roh Allah yang sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Amin. Di tengah ibadah ini kita betul-betul berada dalam pengaruh yang besar dari Allah Roh Kudus. Itu cara untuk dijadikan sebagai penopang. Amin, saudaraku. Amin. Kisah Rasul pasal yang 7 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Puji Tuhan. Terus. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Puji Tuhan. Menerima didikan langsung dari Tuhan sama seperti Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Menerima didikan langsung dari Tuhan. Jadi tanda kehidupan yang diasuh ialah titik 2. Menerima didikan langsung dari Tuhan. Amin, saudaraku. Itu tanda kehidupan yang diasuh. Menerima didikan langsung dari Tuhan. Sama seperti Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Amin. Satu terkait dengan itu, kita langsung memperhatikan 1 Korintus 11. Ayat 31 sampai dengan ayat 32. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, Ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ketahui kebenaran diri. Kalau kita merasa bahwa kita sudah mendapat didikan dari Tuhan, saudaraku, bahwa kita sudah mempunyai pengetahuan yang baik, yang benar dan suci, kalau itu perasaan kita, maka di sini jelas dikatakan hukuman tidak menimpa kita. Jauh dari sengsara salib. Ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Sebaliknya, Tuhan, kalau kita dengan rela menerima hukuman, dengan sadar, dengan rela menerima hukuman dari Tuhan, terkait dengan sengsara salib, pikul salib, terus kita dididik berarti sama dengan menerima didikan. Terus supaya kita tidak akan dihukum supaya bersama-sama jangan dengan binasa dunia. dengan dunia ini.
Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Seseorang tidak akan mendapatkan didikan yang baik dan benar. Seseorang tidak akan mendapat didikan yang suci dan sempurna jikalau ia menggunakan cara-cara atau metode-metode manusiawi. Amin. Sebaliknya, didikan yang baik dan didikan yang suci dan sempurna datang hanya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab itu jangan merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang memiliki hikmat atau orang yang sudah mendapat didikan dari Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi didikan yang baik, didikan yang suci dan sempurna datang hanya dari Tuhan, tidak datang dari yang lain-lain. Supaya yang dikatakan pada ayat 32 ini, seperti yang dikatakan pada ayat 32 ini, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Hukuman dari Tuhan sama dengan teguran dan hajaran yang terjadi atas seizin Tuhan. Sama dengan sengsara salib. Puji Tuhan. Jadi apabila ibadah dan pelayanan kita ini dihubungkan langsung dengan sengsara salib, sama dengan mendapatkan didikan langsung dari Tuhan. Didikan itu tidak datang dari mana-mana. Hanya datang dari Tuhan. Lewat sengsara salib. Maka ibadah yang baik dan benar harus dihubungkan langsung dengan sengsara salib. Sehingga dengan demikian kita menerima didikan langsung dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sebaliknya, jika suatu ibadah dan pelayanan tidak dihubungkan langsung dengan sengsara salib, sama dengan tidak mengenal dan tidak mendapat didikan yang baik dan benar dari Tuhan. Dapat dipahami? Kalau suatu ibadah tidak dihubungkan langsung dengan sengsara salib, sama artinya tidak mendapat didikan dari Tuhan. Haleluya. Maka seringkali kalau kita melihat ibadah yang tidak dihubungkan dengan salib, seringkali menggunakan cara-cara manusiawi, metode-metode diterapkan di tengah ibadah dan pelayanan itu. Ada metode yang disebut istilah multi-level marketing. Di dalam hal menambahkan jumlah jiwa. Jadi metode-metode itu digunakan. Metode MLM, multi-level marketing. Supaya bertambahnya jumlah jiwa. Jadi metode-metode ini akan diterapkan. Mengapa? Karena ibadah itu tidak dihubungkan langsung dengan salib. Tidak mendapat didikan dari Tuhan. Sehingga dia menggunakan metode-metode manusia duniawi. Jadi apa yang digunakan dunia dibawa masuk dalam gereja. Sehingga betapa malangnya kehidupan gereja Tuhan. Betapa malangnya kehidupan anak-anak Tuhan. Karena itu merupakan penipuan besar-besaran. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kita semakin saudaraku bijaksana. Contoh saja. Yesaya pasal 1. Ayat 2. Baca. Demikian firman Tuhan. Ayat 2. Ayat yang kedua dulu. Ya, silakan. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Ya. Dengarlah hai langit, Ya. dan perhatikanlah hai bumi. Ya. Sebab Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Perhatikan, masing-masing kita harus mendengar dan memperhatikannya. Ini pernyataan Tuhan yang disampaikan langsung oleh Nabi Yesaya kepada orang Yehuda dan Yerusalem. Terus. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Yehuda dan Yerusalem diasuh oleh Tuhan. Diakui sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga mendapat hak asuh dari Tuhan. Terus. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Puji Tuhan. Haleluya.
Tuhan membesarkan Yehuda dan Yerusalem. Tetapi sayangnya mereka memberontak kepada Tuhan. Ini adalah sebuah potret atau gambaran manakala suatu ibadah dan pelayanan tidak dihubungkan langsung dengan salib. Amin, saudaraku. Terjadilah pemberontakan. Terjadilah penolakan. Itulah pendurhakaan dari anak-anak kepada Tuhan sebagai Bapa yang baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari, selanjutnya ayat 3-4. Lembu mengenal pemiliknya. Lembu mengenal pemiliknya. Jadi biarpun lembu itu binatang, dia mengenal pemiliknya loh, saudara. Amin. Tetapi Israel tidak mengenal Tuhan yang adalah pemilik alam semesta dengan segala isinya. Kemudian keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tuhan berkata, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Puji Tuhan, walaupun keledai binatang, tapi mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Tetapi umat Allah tidak memahami palungan itu sendiri. Bayangkan loh, saudara. Ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, Ya, kaum yang syarat dengan kesalahan, ya ini pemberontak. Terus, keturunan yang jahat-jahat, ya, anak-anak yang berlaku buruk. ini pemberontak. Sampai akhirnya. Terus, Mereka meninggalkan Tuhan, kemudian menista yang maha kudus, Allah Israel, kemudian dan berpaling membelakangi dia. Sampai hari ini. Itulah yang terjadi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Gambaran pemberontakan Yehuda dan Yerusalem terhadap Tuhan. Gambaran anak-anak, yaitu Yehuda dan Yerusalem terhadap Tuhan. A. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Ini sebuah pemberontakan. Amin. B. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat Allah tidak memahaminya. Ini juga bagian dari pemberontakan itu. Selanjutnya kita akan melihat arti kedua hal di atas. Tentang lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Artinya, tidak mau mengambil rupa sebagai seorang hamba. Artinya, tidak mau mengambil rupa sebagai seorang hamba. Berarti mengambil rupa seorang tuan. Amin, saudaraku. Minggu lalu telah disampaikan. Sehingga saudara tidak perlu kaget kalau saya artikan tidak mau mengambil rupa sebagai seorang hamba, berarti mengambil rupa seorang tuan. Amin, saudaraku. Kita lihat gambarannya. Injil Matius, pasal yang ke-23. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Boleh baca ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, juga mengecam orang-orang Farisi. Nanti kita akan melihat mengapa ada kecaman ini terhadap mereka. Ayat 1 sampai ayat 5. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ya. Katanya, Ya. ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Telah menduduki kursi Musa. Jelas ini berbicara tentang pelayanan dalam bentuk hukum Taurat. Terus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya, firman yang firman yang disampaikan dan diajarkan. Terus, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Dengar, lakukan, tetapi jangan turuti perbuatan mereka. Terus, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat apa? Mereka mengikat beban-beban berat, Ya. lalu meletakkannya di atas bahu orang. Terus, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Terima kasih sampai di situ. Puji Tuhan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka.
Antara lain, mengajar orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mengajarkan firman Tuhan kepada sidang jemaat, kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Strip yang kedua, mengajar orang lain tentang memikul salib, tetapi mereka sendiri tidak memikulnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ternyata mereka melayani supaya dilihat oleh orang lain. Sama dengan tidak mengambil rupa seorang hamba. Dapat dipahami, saudaraku. Sama artinya tidak mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita menghambakan diri, benar-benar sungguh-sungguh menghambakan diri kepada Tuhan, atau mengambil rupa sebagai seorang hamba, di tengah ibadah dan pelayanan itu, tidak untuk mencari puji-pujian, tidak untuk mencari kehormatan, tidak untuk pamer, tidak untuk show. Dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka melayani supaya dilihat oleh orang lain. Sama dengan tidak mengambil rupa seorang hamba. Ciri-cirinya. Baca saja dulu ayat 5 sampai dengan ayat 7. Baca. Demikian firman Tuhan. Ciri-cirinya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan Ya, ini mengambil rupa, tidak mengambil rupa sebagai seorang hamba, melainkan mengambil rupa seorang tuan. Ciri-cirinya. Ayat 5 sampai dengan ayat 7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Terus? Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Terus? Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Puji Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri mengambil rupa seorang tuan. Ciri-cirinya, 1, memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. 1, memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Tujuannya untuk menarik perhatian orang lain, seolah-olah tabiat mereka sama seperti apa yang mereka kenakan. Dapat dipahami, saudaraku? Untuk menarik perhatian orang lain, seolah-olah tabiat mereka sama seperti apa yang mereka kenakan. Tadi mereka kenakan tali sembayang yang lebar. Puji Tuhan, berarti seolah-olah tali sembayang yang lebar. Seolah-olah mereka terikat dengan kasih Allah. Kemudian jubah yang panjang. Seolah-olah orang melihat mereka bahwa mereka selalu ingat firman Tuhan. Itu tali sembayang yang lebar. Kemudian jubah yang panjang. Seolah-olah mereka, saudaraku, terikat dengan kasih dari Allah. Tapi sesungguhnya tidak. Amin, saudaraku. Ciri yang kedua, suka duduk di tempat terhormat, baik dalam perjamuan maupun di rumah ibadat. Ini berbicara soal penonjolan atau cari muka. Puji Tuhan. Ciri yang ketiga, suka menerima penghormatan atau gila hormat. Kemudian, suka dipanggil rabi. Sama artinya ingin atau berharap pengakuan dari orang lain. Sama dengan ingin diakui keberadaannya. Ingin diakui keberadaannya. Dapat dipahami, saudaraku. Lalu ciri yang ketiga, suka menerima penghormatan atau gila hormat, kemudian suka dipanggil rabi atau guru. Sama artinya ingin atau berharap pengakuan dari orang lain. Sama dengan ingin diakui keberadaannya. Saudara, biarlah kiranya ibadah dan pelayanan ini, saudaraku, diakui oleh Tuhan. Supaya nyata kuasa Allah lewat pengajaran mempelai yang Tuhan percayakan ini mampu menjangkau bukan saja sidang jemaat dalam penggembalaan GPT Betania, tetapi di luar sidang jemaat penggembalaan GPT Betania, termasuk sampai anak-anak Tuhan yang terus mengikuti firman pengajaran mempelai lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Itu yang terutama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 8 sampai dengan ayat 11. Tetapi janganlah kamu disebut rabi. Nah, ini yang benar. Kalau mengambil rupa sebagai seorang hamba, terus karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Tidak perlu menerima pengakuan orang lain. Terus,
Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, Tidak berharap hormat dari manusia. Terus, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. terus. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, Tidak perlu dianggap menjadi kepala pemimpin. Terus, yang tertinggi. Terus, karena hanya satu pemimpinmu, Ya. yaitu Mesias. ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah Ya. ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Inilah rupa seorang hamba. Merendahkan diri. Ini rupa seorang hamba. Merendahkan diri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Puji Tuhan. Perhatikanlah sungguh-sungguh supaya kemajuan rohani kita nyata bukan saja di hadapan Tuhan, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, Ya, ia akan direndahkan. perlu untuk diketahui barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Jadi kesombongan awal dari kejatuhan dan itu merugikan diri sendiri, tidak ada artinya. Terus Dan barang siapa merendahkan diri, ia barang akan ditinggikan. siapa merendahkan diri, dengan lain kata mengambil rupa sebagai seorang hamba, berada di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali membaca Yesaya 1 ayat yang kedua. Baca Demikian firman Tuhan. Dengarlah, ayat yang ketiga. lembu mengenal pemiliknya, Dia. tetapi Israel tidak. Artinya tidak mengambil rupa seorang hamba di tengah ibadah dan pelayanan. Amin. Amin. Secara singkat telah saya sampaikan di atas tadi. Kemudian yang kedua, terus Keledai mengenal palungan yang keledai disediakan mengenal tuannya, palungan yang disediakan tuannya, terus tetapi umatku tidak tetapi memahaminya. umatku tidak memahaminya. Artinya saudaraku, artinya tidak memahami dan tidak memandang korban Kristus. Tidak memahami dan tidak mengenal, bahkan tidak memandang kepada korban Kristus. Palungan itu tempat makan minum dari hewan peliharaan. Amin saudaraku. Kemudian tubuh dan darah Yesus benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Dan itu nyata setelah Yesus menyerahkan hidup segenap hidupnya di atas kayu salib. Memecah-mecahkan tubuhnya di atas kayu salib sebagai makanan yang sungguh, dan darahnya yang tercurah itu adalah minuman yang sungguh. Semoga kiranya kita dapat memahaminya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Namun umat Tuhan tidak memahaminya, tidak mengenalnya, dan tidak memandang kepada korban Kristus. Gambarannya. Matius 23. Gambarannya. Matius, kita kembali membaca Matius 23 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, Ahli Taurat dan orang Farisi, pemimpin buta, terus. yang berkata, Ya. bersumpah demi bait suci, Bersumpah demi bait suci, terus. sumpah itu tidak sah. Tidak sah, terus. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, Bersumpah demi emas bait suci, terus. sumpah itu mengikat. Mengikat, terus. Hai kamu orang-orang bodoh dan Ya. orang-orang buta, Bodoh buta, terus. apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu, terus. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Kemudian mereka kembali berkata, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, terus. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di Tetapi atasnya, persembahan yang ada di atas mezbah, sumpah itu mengikat. mereka katakan mengikat. Puji Tuhan. Haleluya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka terikat dengan perkara lahiriah. Singkatnya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka terikat dengan perkara lahiriah. Sama artinya,
tidak memandang kepada korban Kristus. Amin. Sama artinya tidak memandang korban Kristus. Hal itu dapat dilihat secara langsung dari pengakuan mereka. Dari pengakuan mereka. Yang pertama, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Sama dengan tidak terikat dengan bait suci. Sama dengan tidak terikat dengan rumah Tuhan. Dalam pengudusan dan kesempurnaan. Sama dengan menolak kesucian dan kesempurnaan. Amin. Selanjutnya mereka berkata, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Sama dengan terikat dengan perkara-perkara lahiriah. Sama dengan terikat dengan perkara lahiriah. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Pandangan mereka tertuju kepada perkara lahiriah. Puji Tuhan, itu pengakuan yang pertama. Lalu pengakuan yang kedua. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Sama dengan tidak terikat dengan pelayanan. Sama dengan tidak terbeban dengan pelayanan. Dan pekerjaan Tuhan. Sama dengan tidak terbeban dengan orang lain, kesusahan orang lain. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Hati-hati loh saudara yang melayani Tuhan. Sebaliknya mereka berkata, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah, sumpah itu mengikat. Sama dengan terikat dengan perkara lahiriah juga. Bersumpah demi mezbah mereka bilang tidak terikat. Berarti tidak terbeban dengan pelayanan. Tidak terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Bahkan tidak terbeban dengan kesusahan orang lain. Sampai selanjutnya mereka berkata, bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah. Sumpah itu mengikat. Berarti terikat juga dengan perkara lahiriah. Dengan persembahan yang ada di atas mezbah itu. Dapat dipahami saudaraku. Kesimpulannya, ahli Taurat dan orang Farisi di tengah ibadah dan pelayanan mereka tidak terikat dengan bait suci atau rumah Tuhan atau tidak terikat dengan tubuh Kristus. Puji Tuhan, hati-hati kalau tidak terbeban dengan pekerjaan Tuhan, tidak terikat dengan tubuh Kristus. Sebab pandangan mereka tertuju kepada emas di bait suci itu. Dapat dipahami saudaraku. Sebab pandangan mereka hanya tertuju kepada emas bait suci. Kemudian, mereka juga tidak terikat dengan mezbah. Sama dengan tidak terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Sama dengan tidak terbeban dengan kesusahan orang lain. Dia hanya terbeban dengan sibuk dengan kesusahannya sendiri. Mengapa? Karena pandangannya hanya tertuju kepada persembahan yang ada di atas mezbah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Saudara, memang firman ini kalau kita tidak lakukan, saat kita dengar sakit karena kita tidak hidup di dalamnya. Saya masih ingat waktu sekolah Alkitab, pertama kali saya dengar firman pengajaran mempelai sakit. Sehingga saya banyak menundukkan kepala, tidak mampu mendengar. Hampir-hampir saya keluar waktu saya mengikuti pendidikan di Makassar. Tetapi semakin hari, semakin saya mendapat pengertian, sehingga semakin saya hidup di dalamnya. Sehingga bagaimanapun proses yang saya terima, lewat pembukaan firman yang disampaikan dalam pendidikan sekolah Alkitab di Makassar, saya belajar untuk terima. Karena saya mau menyerah untuk dipakai Tuhan. Amin saudaraku. Demi masa depan yang indah tentunya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, tidak terikat dengan mezbah, saya ulangi, sama dengan tidak terbeban dengan pekerjaan Tuhan, sama dengan tidak terbeban dengan kesusahan orang lain. Sebab pandangan mereka hanya tertuju kepada persembahan yang ada di atas mezbah. Hanya tertuju kepada perkara lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Memang begitu, kalau hanya tertuju kepada perkara lahiriah, tidak peduli orang lain. Hanya kesusahannya dan kesusahan yang ada di sekitarnya saja. Orang lain tidak. Puji Tuhan. Bantu doa supaya saya selalu belajar untuk mengerti saudara. Puji Tuhan. Pendeknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di tengah-tengah ibadah pelayanan mereka tidak memandang kepada korban Kristus. Tadi keledai, saudaraku, mengenal palungan yang disediakan tuannya.
Tetapi umat Allah, umat Israel tidak mengenal Allah mereka. Tidak memandang kepada korban Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab pandangan mereka diarahkan hanya kepada perkara lahiriah di atas tadi. Yaitu, strip pertama, mazbah suci. Strip yang kedua, persembahan di atas mezbah. Sebab pandangan mereka diarahkan kepada perkara lahiriah. Yaitu, strip pertama, mazbah suci. Strip yang kedua, persembahan yang ada di atas mezbah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi lihat akibatnya. Akibatnya keluar dari anggota tubuh Kristus. Itulah bait suci Allah. Amin, saudaraku. Keluar dari anggota tubuh Kristus. Tidak terikat dengan bait suci. Sama dengan keluar dari anggota tubuh Kristus. Tidak menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Itu loh risikonya, saudara. Sebab itu jangan saudara merasa saya ini rumah Tuhan. Betul. Tetapi kalau pandangan tidak terarah kepada korban Kristus, sama artinya keluar dari bait suci. Kalau pandangan hanya kepada emas bait suci, keluar dari bait suci. Kalau pandangan hanya tertuju kepada perkara lahiriah, keluar dari bait suci, tidak menjadi bilangan dari anggota tubuh Kristus. Sekalipun saudara merasa bahwa saya rumah Tuhan, tapi Alkitab jelas mengatakan keluar dari bait suci. Perhatikanlah sungguh-sungguh ya. Jangan sampai ibadah dan pelayanan yang disertai pengorbanan akhirnya menjadi sia-sia. Begitu banyak korban yang sudah kita persembahkan. Persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ini, sewa gedung dan lain sebagainya. Tidak lama lagi kita akan mengadakan kebaktian Natal, persekutuan pembangunan tabernakel sebagai agenda tahunan. Bersekutu bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Dibutuhkan juga dana yang banyak. Tetapi kalau pandangan kita hanya tertuju kepada perkara lahiriah, maka keluar dari hitungan bait suci. Keluar dari bilangan tubuh Kristus. Kan rugi. Walaupun ia berpikir bahwa dia rumah Tuhan. Tapi nyatanya keluar dari bait suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Bijaksanalah ya. Puji Tuhan. Haleluya. Keluar dari tubuh Kristus, kemudian tidak terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Itu akibatnya, dua itu. Keluar dari bait suci, tidak menjadi bagian dari anggota tubuh, kemudian tidak terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Ayo belajar untuk terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Orang yang terbeban dengan pekerjaan Tuhan pasti merasakan kesusahan orang lain. Puji Tuhan. Jangan kita gunakan penderitaan kita sebagai alasan untuk tidak berkorban. Ya, jangan gunakan itu. Satu kali seseorang menggunakan alasan, selanjutnya setan akan menyediakan alasan segudang dan yang jauh lebih tepat lagi dari alasan yang pertama. Tapi itu yang membuat dia jauh nanti dari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Lihat, tadi akibatnya dua ya. Keluar dari bait suci, keluar dari bilangan tubuh Kristus, dan tidak terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Hati-hati loh. Kalau melayani harus terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Terbeban dengan kesusahan orang lain. Tidak boleh hanya melayani begitu saja. Harus mengerti kesusahan orang lain. Tidak hanya memusingkan dirinya sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Enak ya kalau kita mendapat pelajaran yang baik dari Tuhan. Bukan? Puji Tuhan. Jangan kita merasa sudah rohani tapi ujungnya binasa. Hati-hati dengan ajaran yang demikian. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes. Pasal yang kedua. Ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Antikristus. Antikristus. Perhatikan baik-baik. Siapa antikristus itu yang sebenarnya? Puji Tuhan. Baca. Anak-anakku, Anak-anakku. waktu ini adalah waktu yang terakhir. Anak-anak tadi berhak mendapat hak asuh dari Tuhan, bukan? Amin. Nah, sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita diperhatikan oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Benar-benar hari-hari terakhir. Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan menganggap aman dengan apa yang kau punya. Terus,
Dan seperti yang telah kamu dengar, Ya. seorang antikristus akan datang. Terus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Banyak antikristus. Terus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Seorang antikris akan datang. Lanjut, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu roh antikris menguasai sehingga banyak antikristus. Terus. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang dia berasal dari bayi suci, tubuh Kristus. Terus. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi tidak sungguh-sungguh. Sebagai bayi suci. Sebagai tubuh Kristus. Terus. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Jika seandainya ahli Taurat dan orang Farisi sungguh-sungguh sebagai bayi suci, terus niscaya mereka tetap bersama-sama maka dengan ahli Taurat dan orang Farisi tetap disebut bayi suci. Kehidupan yang suci sampai nanti dibawa kepada kesempurnaan. Menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Terus. Tetapi hal itu terjadi Terus. supaya menjadi nyata Ya. bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Puji Tuhan. Tidak termasuk dalam bilangan tubuh Kristus. Jelas. Itu sama dengan roh antikristus. Keluar dari bilangan tubuh Kristus adalah roh antikristus. Inilah orang yang tidak sungguh-sungguh di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya. Mereka terikat dengan perkara lahiriah. Terikat dengan perkara lahiriah. Amin, saudaraku. Sehingga tidak mengerahkan pandangan mereka kepada korban Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 21 sampai 22. Aku menulis kepadamu Dia, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, ya, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Terus, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, ya, dan karena kamu juga mengetahui. berarti diingatkan. Sudah tahu tapi diingatkan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Maka kalau kita diingatkan, jangan kita sudah merasa tahu. Amin. Apa ciri orang yang merasa tahu? Kalau diingatkan, bahasa peringatan langsung dipotong. Sudah tahu, sudah tahu. Begitu. Mungkin dia tidak berkata, sudah tahu. Tetapi peringatan itu langsung dipotong. Belum selesai diingatkan, langsung dipotong. Iya. Kata iya, tapi sebetulnya itu penolakan. Maka kalau diingatkan, sebelum selesai bahasa peringatan, tunggu sampai selesai. Barulah jawab dengan rendah hati, ya. Amin. Rasul Yohanes menuliskan ini bukan karena sidang jemaat yang dia layani tidak mengerti apa-apa. Mengerti, sudah mengerti, tapi perlu diingatkan, diulangi. Sehingga ada kitab ulangan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus, Karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. terus Siapakah pendusta itu? siapa pendusta itu? Terus Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? memberontak salib, terus Dia itu tidak adalah mengarahkan kepada salib, terus dia itu adalah antikristus. iya, terus Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. puji Tuhan. Tidak memandang kepada korban Kristus sama dengan roh antikristus. Sama dengan pendusta. Jadi biar bagaimanapun mulut hamba Tuhan terdengar manis di tengah pemberitaan firman Tuhan, jikalau ia tidak memandang kepada korban Kristus, dia adalah seorang pendusta. Dia adalah antikris. Dia dikuasai roh antikris. Amin, saudaraku. Sekali lagi saya sampaikan, kalau seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rumah Tuhan, dalam pemberitaan firman, menggunakan mulut yang manis, kata-kata yang manis, kata-kata yang elok. Tetapi kalau dia tidak mengarahkan pandangannya kepada korban Kristus, berarti dia adalah pendusta karena dia dikuasai oleh roh antikristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, perkataan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Tidak cukup hanya perbuatan. Tuhan Yesus baik, saya akui Tuhan Yesus baik. Harus diakui dengan perbuatan, tindakan. Iman tanpa tindakan, nol. Kalau soal pengakuan dari mulut, semua orang bisa. Tuhan Yesus baik. Tapi tindakan kita loh, saudaraku. Supaya apa? Jangan mulut jangan pendusta.
Kalau berkata tidak sesuai perbuatan, pendusta, itu antikris. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Enak loh kita mendapat didikan ini. Daripada mulutnya manis, sesudah mengucapkan kata-kata manis, lalu sidang jemaat dipicu untuk bertepuk tangan. Tapi pendusta. Mengapa? Karena hamba Tuhan itu dikuasai roh antikristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan itu sedang marak di dalam rumah Tuhan. Saya ngeri sekali melihat suasana itu. Padahal hari-hari ini jelas hari-hari terakhir. Itu sebabnya untuk kesekian kali saya katakan, kalau hamba Tuhan tidak jujur, lebih jahat dari seorang penjahat. Kalau penjahat berbuat jahat, langsung dihukum, dan dipukuli, dihajar, dijebloskan dalam penjara. Tapi kalau hamba Tuhan berdusta, tidak ada yang menghukum. Lebih jahat dari penjahat. Maka saya kalau mendengar seorang hamba Tuhan berdusta, saya gemes sekali, kerket sekali, sungguhan. Tapi sidang jemaat juga tidak boleh didustai begitu saja. Kalau bicara yang enak-enak mau terima, ibadah dihubungkan langsung dengan salib tidak mau diterima. Kan salah sendiri juga. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Roh Allah dan Roh Antikristus. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ya, jangan percaya dalam setiap ibadah dan pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Amin. Sebab itu, Tetapi ujilah roh-roh itu. ya, Apakah mereka berasal dari Allah? roh di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang sumbernya dari hamba Tuhan itu perlu diuji. Bagaimana caranya? Ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya, Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya. berasal dari Allah. Yesus, Allah yang menjadi manusia, itulah pribadi Yesus yang disalibkan. Dapat dipahami? Amin. Terus, Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. terus, Roh itu adalah roh antikristus. terus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Saudaraku, senantiasa mengarahkan pandangan kepada pengorbanan Kristus itu sama dengan roh kebenaran. Roh Allah, roh kebenaran. Sebaliknya tidak memandang kepada korban Kristus. Itu merupakan roh antikristus. Dia adalah pendusta walaupun menggunakan mulut yang manis-manis. Merangkai sorga dengan kata-kata yang manis. Dia adalah pendusta. Amin, saudaraku. Ini harus kita tangkap, klaim. Dan firman ini meneguhkan hati kita. Mengapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jangan terlena dengan yang ada ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Ya, lihatlah, perhatikan. Antikris itu dari dunia, bukan dari Tuhan, dari Allah, dari sorga, bukan. Terus, Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. iya. Dan dunia mendengarkan mereka. Apa buktinya mereka berasal dari dunia? Mereka dikuasai roh antikris, senantiasa mengerahkan pandangan mereka kepada perkara lahiriah, perkara di bawah, perkara duniawi. Dapat dipahami, saudaraku? Tidak mengarahkan pandangan kepada perkara rohani, tidak mengarahkan pandangan mereka kepada sengsara salib, pengorbanan Kristus. Sebaliknya pandangan mereka hanya tertuju kepada perkara di bawah, perkara lahiriah, perkara duniawi. Itulah roh antikris. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sudah sangat jelas bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di tengah ibadah dan pelayanan mereka, ujung-ujungnya mereka keluar dari tubuh Kristus baik suci, dan pandangan mereka memang hanya tertuju kepada perkara lahiriah. Emas di bait suci, kemudian persembahan yang ada di atas mezbah. Sehingga tidak terbeban dengan pekerjaan Tuhan, tidak terbeban dengan kesusahan orang lain. Mengapa Tuhan mengangkat imam-imam pelayan Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan? Untuk melayani Tuhan, melayani orang yang susah, sama dengan melayani Tuhan.
Melayani satu yang kecil sama dengan melayani Tuhan. Sesuai dengan Injil Matius pasal 25 itu loh. Nanti pada saat Allah bersemayam di tahta kemuliaannya, kemudian dia akan mengumpulkan semua orang di hadapannya, lalu mengadakan pemisahan. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Mengapa domba ditempatkan di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri? Karena domba-domba ini mengerti pekerjaan Tuhan. Terbeban dengan orang kecil. Terbeban dengan orang kecil sama dengan mengerti pekerjaan Tuhan. Tetapi kambing yang suka menanduk ini ditempatkan di sebelah kiri. Mengaku bahwa mereka melayani, berada di tengah ibadah pelayanan, tetapi pandangan mereka hanya tertuju kepada perkara lahiriah. Tidak terbeban dengan salah seorang yang kecil, sama dengan tidak terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Ayo belajar bijaksana. Seorang pelayan sudah harus semakin bijaksana. Tidak boleh bebal. Sudah tahu pura-pura tidak tahu. Itu namanya punya mata tapi tidak melihat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang dampak negatif tidak memandang korban Kristus. Matius 23 ayat 19. Matius 23 ayat 19. Baca cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Hai kamu orang-orang buta, Ya. apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan Ya. itu? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi disebut dengan orang-orang buta atau pemimpin buta. Orang-orang buta atau pemimpin buta. Perlu untuk diketahui, saudara, orang buta memimpin orang buta sama-sama jatuh dalam kubangan yang sama. Mengapa disebut orang buta? Sebab mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Tidak mengarahkan pandangan mereka kepada korban Kristus. Amin, saudaraku. Itu sebabnya di sini dikatakan, hai orang-orang buta. Apa yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Mana yang lebih penting? Persembahan yang ada di atas mezbah atau mezbahnya? Sesungguhnya mezbah, pelayanan yang terhubung langsung dengan salib, jauh lebih penting. Mengapa? Karena itu sanggup menguduskan persembahan. Sanggup menguduskan kehidupan kita untuk layak menjadi korban dan persembahan ketika dipersembahkan di atas mezbah. Sekalipun punya mata, tapi tidak melihat. Buta. Nah, inilah pemimpin buta. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Kemudian, ayat 20 sampai 21. Dampak negatif yang lain, 20-21. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, Ya. ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Harusnya begitu, 19-20 ya. Amin. Kalau bersumpah dengan mezbah sudah terikat dengan pelayanan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, maka ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Puji Tuhan. Dengan persembahan yang dikuduskan oleh mezbah itu. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 21, terus. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, Kemudian barang siapa terikat dengan bait suci menjadi bilangan Tuhan, terus. ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi singkatnya, pelayanan atau mezbah satu paket dengan korban yang akan dipersembahkan di atasnya. Amin, saudaraku. Kemudian bait suci dengan kegiatan ibadah di dalamnya. Satu paket dengan menyembah Allah yang diam di bait suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat 22. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Selanjutnya, barang siapa bersumpah demi surga, terikat dengan kerajaan surga, terikat dengan ibadah dan pelayanan, maka ia juga terikat dengan tata Allah dan juga dengan demi dia yang bersemayam di atasnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, pelayanan atau mezbah sudah seharusnya satu paket dengan korban yang dipersembahkan di atasnya. Kemudian bait suci dengan kegiatan-kegiatan ibadah di dalamnya. Sudah satu paket dengan menyembah Allah yang
yang diam di bait suci. Satu paket dengan kekudusan sampai kepada penyempurnaan, itu bait suci. Bait suci itu ruangan suci dan ruangan maha suci. Sudah satu paket dengan kekudusan dan kesempurnaan. Dapat dipahami saudaraku? Sudah satu paket dengan itu, tidak boleh dipisahkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu pada ayat 22, barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau memang bersumpah demi surga, maka dia juga harus bersumpah demi tata Allah dan demi Dia yang bersemayam di atasnya. Mengapa? Seindah-indahnya surga, kerajaan surga, kalau satu pribadi tidak duduk di atasnya, maka surga tidak ada artinya. Demikian juga seseorang, seindah-indahnya hidup seseorang oleh harta dan kekayaan yang dia punya, oleh karena gelar dan kedudukan yang tinggi dia punya, kalau satu pribadi tidak bertata di hidupnya, di hatinya, maka keindahan semacam ini hanya kamuflase semu, tidak, bahkan tidak ada artinya. Sebab itu, ibadah dan kegiatannya sudah seharusnya memuncak sampai kepada dua penyembahan. Itu satu paket. Pahamilah itu dengan baik. Supaya jangan menjadi sia-sia. Supaya hidup dan ibadah kita dan apa yang kita kerjakan tidak menjadi percuma di hadapan Tuhan. Dan biarlah ibadah ini satu paket sampai kepada penyembahan. Menyembah Dia yang ada di bait suci itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kekekalan. Kekekalan. Penyerahan diri. Penyerahan diri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.